kalau kita titip koran-koran bekas lewat mahasiswa-mahasiswa yang KKN itu, kalau sampai di desa buat rayahan itu senang ya. Nah ya, jadi kebutuhan itu ada. Yang penting selama kebutuhan ada, daya beli ada, ya masih itu. Ada kebutuhan tapi nggak ada daya beli, ya hancur. Ada daya beli tapi nggak butuh mau nonton TV baik, ya hancur. Nah ini dia mensiasatinya itu, memenuhi kebutuhan itu yang harus pandai-pandai wartawan-wartawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Hari ini saya sangat berbahagia bertemu dengan tokoh yang sangat luar biasa saya kira. Bapak Insinyur Haji Budi Santoso, tokoh yang sudah tidak asing lagi, terutama di Jawa Tengah. Ya. Sekarang posisi resminya adalah Komisaris Utama Suara Merdeka. Apa kabar Pak Budi? Saya ikut senang Bapak sehat. Ya. Nah, ini kami mau mengajak Pak Budi berbincang-bincang karena tanggal 11 Februari ini Suara Merdeka akan genap berusia 71 tahun. Nah, monggo apa yang akan disampaikan Pak Budi? Apakah kesan, kenangan, harapan terhadap lembaga yang saya kira sangat berkait langsung dengan Bapak? Monggo Pak. Gini, jadi Suara Merdeka ini sekarang sudah sampai generasi ketiga. Nah, saya ini masuk generasi kedua. Nah, saya dapat jatah mengelola Suara Merdeka itu kira-kira selama 30 tahun. Nah, 30 tahun saya resminya menjadi pemimpin umum itu tahun 1982. Yang sebelumnya saya sudah magang selama 9 tahun. Tapi di bidang perusahaannya saya. Karena di bidang redaksinya adalah Bapak, Pak Haitami. Saya ini di bidang manajemennya. Nah, ini selama saya di situ ya agak lumayan lah, kenaikan koplah meningkat, terus dapat membangun kantor baru di Kaligawe untuk redaksi terutama dan percetakan. Dan sekarang ini sampai 71 tahun ini memang melalui pengalaman ups and down ya. Terutama Krismon di tahun 97-98 itu. Itu satu pengalaman yang sangat berat. Karena waktu itu US dollar itu 2.600 menjadi 15.000. Nah, padahal kertas itu kan diimpor.
Wah, itu rasanya sudah gelap itu. Sudah gelap. Saya kira tidak hanya di Suara Merdeka saja, di industri-industri yang lain yang terutama yang bahan bakunya impor sudah gelap gulita. Ternyata setelah ditekuni, disiasati, itu bisa cukup memukul hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun itu bisa sedikit-sedikit pulih. Dan alhamdulillah Suara Merdeka itu nggak sampai melakukan PHK. Tetapi saya ambil kebijaksanaan, dirumahkan saja tapi digaji separuh. Nah, setelah 3 tahun itu kembali lagi. Nah, padahal surat kabar lain, saya nggak mau sebut, sudah bergantian PHK ratusan karyawan. Waktu itu. Nah, sekarang ini menghadapi situasi yang kelihatannya juga tidak kalah beratnya, malah lebih berat. Dengan pandemi ini, satu, kedua, soal periklanan, penghasilan iklan itu terpukul oleh sekarang era digital. Nah, semua online. Nah, iklan itu pukul. Waktu saya dulu ada angin segar yang diberikan oleh Pak Ali Murtopo. Pak Ali Murtopo waktu itu Menteri Penerangan. Saya lupa tahunnya. Tapi Pak Ali Murtopo itu melarang iklan di TV. Nah, ini suatu angin segar buat koran. Sehingga koran itu bisa membangun percetakan baru, membeli percetakan baru, membangun gedung kantor baru. Pokoknya, nah sekarang ini sebaliknya iklannya bukannya meningkat karena itu, tapi karena digital ini menguras pendapatan iklan. Meskipun Suara Merdeka itu karena koran sudah semacam kayak tradisional newspaper di Jawa Tengah, orang masih bertahan karena tradisinya itu baca Suara Merdeka. Ya. Kalau pagi belum baca Suara Merdeka ya belum puas. Nah, apa mungkin yang mau ditanyakan apa lagi? Yang ini saya mungkin sambil tanya jawab mungkin saya bisa. Ya, baik Pak. Saya sudah wawancara dengan Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Suprana mengatakan bahwa sebenarnya Suara Merdeka ini harapan dan peluangnya masih besar, karena nama besar Suara Merdeka itu dikelola dengan model apapun, misalnya mau pindah ke media digital atau apa, itu udah fanatik orang Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian saya juga bicara dengan ahli IT, Profesor Ridwan Sanjaya, Rektor Unika Sugiya Pranata. Beliau juga mengatakan ya Suara Merdeka mau tidak mau harus karena kalau tetap tradisi koran itu banyak masalah itu. Misalnya soal distribusi, soal yang kantor kata Prof Ridwan ini. Tapi kalau bisa adaptasi dan pindah, itu trust Suara Merdeka itu masih kuat. Artinya masyarakat itu masih mengharapkan informasi dari Suara Merdeka. Cuma cara sampainya informasi itu aja yang sekarang berubah. Nah ini menurut saya bagaimana Suara Merdeka akan merespon harapan-harapan dan tantangan-tantangan itu, Pak.
Nah, ini gini ya, bedanya media cetak dan media elektronik. Ya, Media elektronik itu orang bisa melihat sesuatu yang sedang terjadi. ya, Sepak bola, atau wawancara, atau apapun. Ini bisa dilihat pada saat sedang terjadi. Tapi media cetak nggak bisa. ya, Harus melalui proses pencetakan, proses distribusi. Ya kan? Nah, ini yang tidak bisa disaingi. Media elektronik kita tidak bisa menyaingi itu. Jadi ya strategi pemberitaannya yang harus dirubah. ya, Kita harus memberi informasi di balik peristiwa itu. ya, Kalau peristiwanya sendiri dengan media elektronik nggak mungkin bisa mengalah. Nah, kita harus, nah itu prosesnya itu percetakan butuh mesin cetak, distribusi butuh ya apa ya, ya manusia atau kendaraan atau ya, apa ya. Tapi nggak bisa mau baca lewat kita sudah terbit online itu sudah lama, malah kita yang lebih dulu dibanding orang lain. Tapi kan masyarakat kita kan tidak semua, belum semua. Masyarakat yang di desa-desa, yang di daerah-daerah pedesaan itu belum biasa. Dia biasa menunggu koran dan membaca. Dan sudah kita penuhi. Nah, strategi pemberitaan ini yang harus dirubah sesuai zamannya ini. Nah, ini pandai-pandailah wartawan-wartawannya itu. Itu loh. ya. Jadi Profesor Ridwan juga mengatakan bahwa salah satu tantangan adalah generasi milenial yang membutuhkan gaya yang beda, katanya seleranya terhadap berita berbeda. Ya itu. Sekarang apa-apa laptop, Ya, apa handphone. Ya, cucu-cucu saya ini sudah ya, begitu. Harusnya nggak tahu pada saat nanti cucu-cucu saya ini sudah besar apa masih butuh koran gitu. ya. Maksud saya begini, Pak Budi, apakah nggak mungkin ini apa transisi ini jadi Suara Merdeka switch? Ada yang memang tetap cetak melayani generasi-generasi senior ini yang masih membutuhkan secara psikologis, tetapi dengan isi yang sama itu, tapi disalurkan melalui media yang ada sekarang. Misalnya apakah online atau media-media baru yang sekarang tersedia gitu. Loh, itu malah kita tadi saya ceritakan kita mendahului koran-koran yang lain. Berapa tahun yang lalu anak saya masih sekolah di Amerika. Yeah. Saya di Amerika itu pagi-pagi sudah melihat Suara Merdeka di laptop. Yeah. Itu ternyata di sini belum sampai, di Amerika sudah membaca. Yeah. Nah, sudah, tapi tadi ya, masyarakatnya yang belum siap semua. Tidak tahu nanti udah milenial lah bisa. Tapi isinya juga harus menyesuaikan generasi baru ini. Yeah. Media baru menyesuaikan generasi baru. Yeah. Pak Budi, saya juga sudah wawancara dengan Pak Kukrit. Pak Kukrit mengatakan bahwa sekarang tidak hanya koran, tapi sudah menjadi media terpadu. Jadi melayani semua semua kebutuhan informasi, bahkan
lebih jauh dari itu, tidak hanya informasi tetapi juga konsultasi mengenai pemasaran, mengenai PR pada relasi-relasi yang dilayani Suara Merdeka. Jadi ingin lebih lebih luas lagi. Ya, bisa. Itu bisa diatur lah, bisa direncanakan. Ya, itu kan kembali ke isi berita tadi. Pemberitaannya harus mengikuti selera daripada kaum milenial ini. Jadi pandai-pandai wartawan ini menyesuaikan selera kaum milenial. Tidak bisa dari dulu begitu saja. Saya kira malah mundur. Ya. Pak Budi, saya pernah membaca pendapatnya Pak Budi mengenai pandemi ini. Ketika dulu Suara Merdeka mengalami krismon, ada kiat-kiat tertentu untuk melewati itu. Tapi sekarang menghadapi pandemi, siapa tahu juga menghasilkan kreativitas baru sehingga awak media termasuk Suara Merdeka juga bisa menyiasati situasi seperti ini. Ya, jadi saya kemarin ngomong sama kawan-kawan redaksi, pokoknya dalam keadaan apapun jangan sampai nggak terbit. Dulu waktu Krismon ya juga begitu. Karena apa? Ibaratnya kita ini jual nasi, ya toh, itu tetap harus jualan nasi. Karena kalau nggak bisa jual nasi, nah nggak gajian. Kasarannya gitu tuh. Jadi umpamanya tadinya 36 halaman hanya bisa terbit 8 halaman, ya itu laksanakan enggak apa. Tapi penuhi terus, jangan sampai putus. Nah, dengan segala risiko dan dengan segala budidaya yang ada. Ya, ini salah satu yang memang saya melihat Suara Merdeka ini luar biasa. Di dalam situasi seperti ini, koran-koran lain sudah mulai menyerah. Suara Merdeka masih bertahan terus dengan edisi cetaknya ini, Pak Budi. Alhamdulillah, karena pesan saya tadi, ya apa susahnya di balik itu ya, saya kira saya tidak bisa menceritakan di sini. Tapi terdapat mungkin jangan sampai tidak terbit. Ini pesan saya. Dan selama kita terbit terus, kita masih dibutuhkan terus. Tapi kalau kita putus, orang akan lari ke media lain. Jadi bagi Pak Budi ini tidak terbayangkan, Pak, ya, situasi semacam ini yang akan terjadi. Ya siapa yang bayangkan? Seluruh dunia. Siapa yang bisa membayangkan? Tapi kita sudah menyesuaikan dengan keadaan. Ya, boleh ceritakan enggak ya? Monggo, Pak. Kalau dulu kita tuh punya gedung sendiri, punya percetakan sendiri, percetakannya cukup besar, dan di Kaligawi itu, iya Pak. Bambang tahu, Pak. Saya di situ. Nah, saya ngomong sama Kukrit, ini harus kita rubah, lebih baik percetakan kita itu ditutup, kita nyetakkan ke tempat lain. Yang penting kan kita isinya. Nah,
Terus karena apa? Akan mengurangi social cost, mengurangi biaya-biaya sosial. Ya tuh, kalau dulu punya perusahaan sendiri kan kita harus ngobati yang sakit, harus THR, terus kalau kita nyitakan ke orang lain kan ini hilang semua social cost ini. Nah di sana malah sekarang dijual itu. Karena kebetulan ya banjir. Nah sekarang tetap berjalan dengan keadaan begini. Cost-nya berkurang, social cost berkurang, korannya terbit terus. Jadi lebih efisien, Pak ya? Iya, jauh. Nah, cuman negatifnya ada ketergantungan kita dengan orang lain. Oh. Tapi orang lain pernyataannya butuh juga order. Iya, iya. Order juga makin susah sekarang percetaan. Susah. Akhirnya saling simbiosis. Iya. Hmm. Lalu kira-kira ke depan apa Pak yang diprediksi? Mungkin Pak Budi sudah punya gambaran ini mau kemana ini perjalanan media ini? Meskipun pandemi selesai, tapi penderitaan media cetak itu masih tetap ada. Bukan karena kita tuh bukan karena pandemi ya. Karena era digital ini. Karena era digital dan persaingan dengan televisi. Nah, televisi kita itu ada berapa? Coba. Jadi makanya ya ada masalah lain. Persediaan kertas koran ini juga masalah. Karena industri kertas koran itu tidak berkembang. Karena ditentang sama lingkungan. Bukan, siapa itu? Oh, badan yang menentang lingkungan hidup tuh. Karena bahan bakunya ini kan nebangi pohon-pohon pinus. Ya. Walhi. Kalau Indonesia walhi. Nah itu ditentang. Karena ditentang, pabrik-pabrik kertas itu sudah seadanya aja ini terus dipertahankan. Sehingga pabrik-pabrik kertas yang di Indonesia ini mengambil kertas bukan mengambil pulp dari pulp yang asli, tapi dari hasil recycling koran-koran bekas. Nah, ini recycling lagi, nanti di recycling lagi. Nah, terus sampai kapan nggak tahu. Pak Budi, sekarang kan sudah mulai itu ada koran-koran yang mengurangi halamannya, tetapi itu diganti, halaman itu diganti yang bisa dibaca melalui alat-alat seperti handphone, mungkin laptop dan sebagainya. Jadi mereka berlangganan tetapi melalui itu. Apakah nanti ke depan akan seperti itu semua kira-kira? Ya enggak semua pembaca sudah siap dengan hal itu. Pak Bambang bisa, saya bisa, tapi orang di kampung-kampung, di desa-desa belum siap sampai. Padahal mereka masih butuh bahan bacaan, masih butuh. Karena kalau kita titip koran-koran bekas lewat mahasiswa-mahasiswa yang KKN itu, kalau sampai di desa buat rayahan itu senang ya. Nah ya, jadi kebutuhan itu ada. Yang penting selama kebutuhan ada, daya beli ada, ya masih itu. Ada kebutuhan tapi nggak ada daya beli, ya hancur. Ada daya beli tapi nggak butuh mau nonton TV baik, ya hancur pertama.
Nah ini dia mensiasatinya itu, memenuhi kebutuhan itu yang harus pandai-pandai wartawan-wartawan ini. Atau ada juga yang modelnya begini Pak Budi, dipotong-potong. Jadi beritanya itu dipotong-potong yang menarik saja, jadi dikirim ya. Iya. Jadi orang tidak baca semua, jadi mereka memilih mana yang dia butuhkan. Nah ya, jadi kita siapkan yang dibutuhkan saja. Nah, yang dibutuhkan saja. Makanya kalau sistemnya masih kayak dulu, zaman Pak Bambang di redaksi dulu, masih seperti itu aja ya, ya tunggu tanggal mainnya. Ya. Tetapi kan Suara Merdeka ini juga sekarang sudah terseleksi. Tinggal sedikit koran, bahkan mungkin di Jawa Tengah juga makin sedikit gitu. Ya. Nanti ke depan seperti apa Pak itu kira-kira? Ya, ya maaf ya, ya kalau begitu terus ya lagunya itu menghitung hari, menghitung hari. Tapi modal kita itu nama besar dan tradisional newspaper itu yang harus dimanfaatkan kebesaran itu. Karena orang sudah merasa kalau nggak baca itu tepuk tangan rasanya. Jadi sebenarnya juga masih ada kebutuhan yang mungkin tidak banyak dibayangkan itu untuk situasi di kantor dan sebagainya itu dia menjadi pajangan karena menginginkan orang yang berkunjung di situ membacakan. Tidak mungkin kita menunjukkan melalui handphone ini loh berita saya dimuat gitu kan, susah itu. Nah ya, sekarang yang namanya kebutuhan itu apa? Nah ini harus harus dirinci. Tadi saya bilang marketing itu antara kebutuhan dan daya beli. Nah, kebutuhan itu apa saja? Nah, ini kebutuhan, cara penyajiannya disesuaikan dengan kebutuhan itu. Ya. Kalau daya belinya tak kira masih mampu orang beli koran. Atau dikurangi halamannya. Tapi ini menganukan kebutuhan ini apa? Ini berkembang terus. Berkembang dan cara penyajiannya juga berkembang. Tadi dipreteli, disingkat-singkat, Pak Budi, ini di dalam rangka 71 tahun Suara Merdeka, apa yang ingin Bapak sampaikan, baik kepada jajaran keluarga besar Suara Merdeka maupun kepada masyarakat yang selama ini dilayani oleh Suara Merdeka? Ya, pada masyarakat saya harapkan masih punya kesetiaan pada Suara Merdeka sebagai asetnya Jawa Tengah. Suara Merdeka ini asetnya Jawa Tengah, menurut saya loh. Tapi Pak Bambang juga sudah nanyai Pak Jaya Suprana, Pak Jaya nah, satu, kedua, untuk kawan-kawan ya tadi, kebutuhan dari waktu ke waktu itu berubah. Nah, kita harus selalu belajar, selalu punya kreativitas, inovasi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, ya kemungkinan kalau kita mau kejar-kejaran besar-besaran oplah sudah tidak bisa kayak itu. Tapi sudah tidak kuantitas lagi, kualitas. Pak Budi, koran ini kan dulu didirikan oleh Pak Haji Tami, pasti ada idealismenya. Nah, salah seorang mungkin yang langsung mendapat
visi dan misi dari Pak Itami kan Pak Budi. Itu cita-citanya seperti apa dulu Pak Budi? Saya pernah menulis soal itu, malah agak lupa sih dulu. Iya, Pak Itami dulu tuh asal malam Pak Itami ke kantor redaksi, saya yang nyupiri. Nah di jalan tuh ceramah Pak Itami. Filosofinya apa yang sangat menarik. Ya. Jadi ladangnya orang banyak salah satu. Nah, itu dari segi bisnisnya. Dari segi bisnisnya ya. Dan ini untuk karyawan tuh berikan ini hadis ya, imbalannya sebelum keringatnya kering. Nah, itu selalu beliau katakan. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Budi. Mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ya sementara itu Pak Bapak. Ya nanti satu saat mau lagi ya. Baik, matur nuwun sangat Pak Budi. Ya Pak Budi sehat, mudah-mudahan masih memberi semangat terus dan suara Merdeka tetap eksis, dibutuhkan oleh masyarakat dan melayani masyarakat Jawa Tengah. Selamat ulang tahun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.